Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Kalimantan Tengah. Untuk Anda yang baru bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Untuk meminimalkan dampak virus corona yang saat ini sudah masuk ke Indonesia, cukup banyak warga masyarakat Kota Palangkaraya menjaga diri dengan menggunakan masker. Akibatnya, stok masker yang ada di Kota Palangkaraya mulai menipis. Dan beberapa apotik yang ada sudah kehabisan persediaan. Di saat sedang nyenyak tidur, warga Jalan Nusantara 2, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dikejutkan dengan terbakarnya satu buah rumah kosong pada dini hari jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Namun karena seluruh bangunan rumah terbuat dari kayu, membuat kobaran api dengan cepat membakar dan meluluh lantakan seluruh bangunan yang ada. Rotan adalah salah satu hasil hutan bukan kayu yang banyak tumbuh di hutan belantara di Kalimantan Tengah. Dan di tangan seorang ibu rumah tangga, rotan diolah menjadi berbagai bentuk barang yang bisa menghasilkan uang hingga jutaan rupiah per satu komoditas. Untuk meminimalkan dampak virus corona yang saat ini sudah masuk ke Indonesia, cukup banyak warga masyarakat Kota Palangkaraya menjaga diri dengan menggunakan masker. Akibatnya, stok masker yang ada di Kota Palangkaraya mulai menipis. Dan beberapa apotik yang ada sudah kehabisan persediaan. Manajer bisnis Apotik Kimia Farma Kalimantan Tengah, Wawan Ruwandi, mengatakan kelangkaan stok masker di Kota Palangkaraya ini sudah mulai terjadi sejak 1 bulan terakhir. Kelangkaan ini dikarenakan tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan masker, menyusul maraknya isu virus corona yang sedang berkembang. Apalagi pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa virus corona sudah masuk ke Indonesia, di mana 2 orang warga Depok, Jawa Barat terjangkit virus corona dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta. Terkait hal itu, maka dipastikan kebutuhan masyarakat akan masker bisa semakin meningkat. Selain semakin terbatasnya jumlah masker di pasaran, harga masker juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, mencapai 3 kali lipat dari harga biasanya. Di mana untuk masker biasa jenis kain fiber yang biasa dijual dengan harga Rp500 per lembarnya, saat ini naik menjadi Rp1.500. Kalau masker secara umum di Palangkaraya hingga Pano khususnya udah berkurang, stoknya banyak berkurang. Karena memang di Palangkaraya juga kan kemarin juga masih ada asap gitu ya, kemudian sekarang juga ditambah isu corona nih, juga berpengaruh terhadap minat daripada pelanggan untuk mencari produk masker tersebut. Tapi Palangkaraya mungkin di Kimia Farma khususnya kita berupaya untuk semaksimal mungkin ada barangnya, tapi memang harga juga mungkin tidak bisa distandarkan karena memang sekarang semakin banyak permintaan, distributor pun sama menaikkan harga tersebut karena mungkin stok barangnya juga berkurang. Untuk pembeli sendiri Pak, dibatasi nggak Pak? Batasi kalau kita menurut arahan direksi kita maksimal 3 pieces aja setiap pelanggan yang bisa membeli barang masker di apotek. Sementara itu, Anggra ini, salah seorang warga masyarakat yang ingin membeli masker, mengaku dirinya sudah mendatangi 5 apotik untuk membeli masker, namun semuanya kosong. Ia membeli masker untuk mengantisipasi dampak buruk virus corona dan untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Nyari masker sih, cuma dapat satu dari temen juga. Khawatir sih, makanya nyari masker. Ada berapa apotek didatangi untuk masker? 5 apotek, kosong juga semua? Kosong semua. Ada sih yang satuan yang dijual. Untuk mengantisipasi kebutuhan warga masyarakat akan masker, kedepannya pengelola apotik hanya melayani 1 pembeli untuk kebutuhan 3 masker. Sahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya. Di saat sedang nyenyak tidur, warga Jalan Nusantara 2, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dikejutkan dengan terbakarnya 1 buah rumah kosong berkonstruksi kayu pada dini hari. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat informasi langsung bergerak ke lokasi kebakaran dan langsung melakukan upaya pemadaman. Namun karena seluruh bangunan rumah terbuat dari kayu, membuat kobaran api dengan cepat meluluh lantakan seluruh bangunan yang ada.
Berdasarkan keterangan warga sekitar rumah yang terbakar, rumah tersebut milik keluarga almarhum Mas Dilena, yang saat ini tidak dihuni secara tetap oleh anggota keluarganya. Untuk penyebab pasti kebakaran belum diketahui karena awalnya mereka hanya mendengar suara api yang membakar bahan bangunan, dan saat keluar rumah, kobaran api sudah membesar. Setelah melakukan upaya penyiraman selama 30 menit, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan secara keseluruhan. Jam 12 lewat. Sekitar kurang lebih setengah 1 lah. Setengah 1 ya. Ada orangnya nggak rumahnya gitu? Nggak ada. Nggak ada orangnya ya? Nggak. Yang tinggal di rumah kebetulan nggak ada. Tadi katanya yang biasa tinggal di situ tuh tidur di sebelah tempat orang tua. Itu rumah itu lagi kosong tadi ya? Iya. Jam berapa bu apinya bu kira-kira? Ya jam 12 lewat lah sekitar 12 lewat 15 kok tadi. Waduh dengan ledakan nggak sih bu? Iya dengar bunyi. Saya pikir tetangga saya masukin mobilnya karena dengar masih curiga saya bangun lihat ke depan rumah lihat api sudah besar. Asal api belum tahu dari mana bu? Belum tidak tahu dari mana. Tiba-tiba api sudah membesar gitu. Iya sudah besar. Kita bangun sudah apinya sudah tinggi. Tidak tahu apa-apa kita baru bangun sudah membakar semua. Karena rumah tersebut tidak berpenghuni, maka tidak ada korban jiwa maupun yang terluka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Dan untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi akan memeriksa saksi-saksi yang ada. Sahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya. Warga Komplek Mendawai 1 Gang Permata 2, Kota Palangkaraya dikejutkan dengan kobaran api yang membakar bangunan rumah yang berada di kawasan padat penduduk. Kebakaran terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari tersebut menghanguskan 4 buah rumah dan 1 barak. Karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu, membuat api dengan cepat membesar dan meluluh lantakan bangunan yang ada. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu rumah yang ditinggalkan penghuninya ke luar kota. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kebakaran agak sulit melakukan upaya pemadaman karena selain kobaran api sudah sangat besar, sempitnya jalan menuju titik api membuat mobil pemadam kebakaran kesulitan untuk mendekati titik api. Ada barak, Ada rumah. Rumah berapa? Berapa unit? rumah tadi itu kalau nggak salah 1, 2, 3, 4 asalnya api itu di sana di gang sebelah. Api dari mana pak? Dari sebelah di rumah orangnya keluar atas kompol. Oh orangnya berangkat keluar. Dia berangkat keluar ke Api dari kompol. bagian mana bapak melihat? Apinya tuh kita lihat dari sini dari jauh punya mantau dari sana apinya. Di bagian atas dari bawah pak? Bagian Mulainya? atas. Bagian atas. Ya, Kira-kira apa tuh pak? kira-kira arus listrik nih kira-kira. Listrik, Pak, ya? Iya. Dalam musibah kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa maupun yang terluka, dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Untuk memastikan penyebab kebakaran, polisi akan memeriksa saksi-saksi yang ada. Dede Saptajaya dan Topan Setiawan melaporkan dari Palangkaraya.